Nah, teman-teman, aku mau ngasih tahu ke kalian tips cara memotong bahan yang benar. Gitu. Nah, teman-teman, aku mau ngasih tahu ke kalian tips cara memotong bahan yang benar. Jadi kalau kalian memotong bahan, terutama bahan katun atau bahan yang banyak mengandung atau yang bahan adem gini lah intinya, ini tuh sebaiknya direndam dulu semalaman. Jadi kalau misalkan kalian mulai merendam itu jam sore, baru boleh, nggak usah pakai sabun ya ngerendamnya. Jadi cukup air sama kainnya aja gitu direndam. Kalau misalkan kalian mulai ngerendamnya jam sore, boleh diangkat besok pagi jam 6 pagi. Jadi sebaiknya 12 jam direndam, atau kalau misalkan kalian buru-buru ya udah sejam aja nggak apa-apa. Kenapa harus direndam? Karena kain ini tuh kan dia seratnya kan renggang-renggang. Jadi kalau misalkan direndam itu dia akan memampatkan atau menyusutkan menyusutkan serat pori-pori seratnya gitu, jadi supaya lebih rapat. Nah, kenapa harus direndam? Kalau direndam itu misalkan kita bikin baju dulu nih, terus habis itu kita cuci. Nah, pada saat kita cuci, jadi baju yang udah jadi itu kita cuci, itu kan sering terjadi penyusutan gitu, jadi bajunya kesannya lebih mengecil gitu. Jadi sebaiknya disusutkan dulu selama 12 jam atau 3 jam lah, minimal tuh 3 jam. Itu itu lebih baik gitu daripada nanti udah jadi terus ternyata begitu dicuci kekecilan bajunya. Nah, kita harus menghindari hal-hal yang seperti itu gitu. Lalu setelah direndam itu sebaiknya kan dijemur. Jemur itu nggak usah terlalu yang panas gitu, cukup diangin-anginkan aja. Terus kalau jemur itu yang bagian jeleknya itu di luar gitu. Kalau mau dipanasin sedikit, kena panas sedikit, itu bagian yang jelek ini itu di luar gitu. Kenapa? Supaya warnanya nggak memudar kalau kena panas. Tapi sebenarnya cukup diangin-anginkan aja sih supaya warnanya tetap stay on gitu. Seperti ini. Nah, itu tipsnya. Dijemur udah dikering itu disetrika rapi. Jadi jangan sampai kita motong dalam keadaan kusut seperti ini, atau bekas peresan atau bekas lipetan atau apapun itulah gitu. Jadi usahakan dalam keadaan rapih, mulus, dan tidak ada kerutan tidak ada kerutan gitu. Jadi bagusnya tuh lurus, rapih, supaya motongnya juga enak gitu. Jadi nggak guntingannya nggak rapi, atau kemudian bisa juga terjadi lipatan yang nggak sama atau apa gitu. Jadi menghindari hal-hal seperti itu. Teman, kalau kalian mau potong itu perhatikan motifnya. Motifnya itu jangan sampai lihat dulu ya motifnya. Nah, kalau motif seperti ini itu kan bisa bebas ya arahnya, maksudnya bisa motifnya bisa dibalik-balik itu bisa gitu. Nah, kalau motifnya searah itu biasanya batik, misalkan kain batik atau kain yang menghadapnya searah, itu biasanya ya motongnya kita jangan dibolak-balik polanya gitu. Jadi sebaiknya searah aja supaya motifnya nggak berantakan dan jadinya nggak amburadul gitu. Nah, itu tips yang keempat. Nah, sebaiknya kalau kita motong, ini tips yang terakhir, yang kelima, yang paling penting, kalau kita motong itu harus mengikuti arah serat kain yang lebarnya, bukan yang panjangnya. Kalau yang panjangnya ini kan yang nggak bertiras ya, ini yang seperti ini itu panjangnya. Nah, kalau kita motong itu arah ngelipatnya sebaiknya bagian buruknya itu di luar. Jadi kalau kita motong, biar kedengeran. Nah, sebaiknya kalau kita motong itu arah seratnya tuh begini. Arah seratnya tuh
Jadi yang bagian lebar ini nih, yang berpiras ini, kita ngelipatnya tuh gini. Jadi yang kita pakai nanti arah polanya ke sini gitu. Jangan arah, tapi tergantung ya motifnya. Jadi kalau misalkan motifnya masih bisa untuk arah seperti ini, ya sebaiknya seperti ini memang yang benar. Bagian buruk kain di luar ya, supaya nanti kalau kita coret-coret misalkan kurang panjang, kalau kena pensil atau apa gitu, bagian baiknya tetap mulus dan tetap nggak ada coretan gitu ya, maksudnya menghindari hal-hal yang tidak bisa dihilangkan pada saat kita mencoret-coret atau ya gitulah pokoknya, supaya tetap bersih aja sih intinya. Jangan lupa ikuti terus videoku.
kalian, kalau kalian mau ngasih tanda untuk kampuh, usahakan pakai kapur jahit. Ini aku pakai kapur jahit kayak gini. Ini nanti kalau dicuci dia hilang gitu. Terus jangan pakai kapur yang, kan kalau jenis kayak gini kan ada dua tuh, satu mereknya inisialnya J gitu, jadi jangan pakai mereknya itu karena itu sulit hilang. Kecuali kalau misalkan kalian kepepet ya udah pakai itu nggak apa-apa, cuma warnanya misalkan warna kuning atau putih aja makanya. Nah terus untuk karbonnya juga usahakan jangan karbon untuk kertas tapi karbon untuk kain ya, jadi yang kalau dicuci itu dia bisa hilang. Aduh gatel. Nah terus peringatan yang ketiga atau tips yang ketiga, pada saat kalian memotong itu usahakan kalian jangan menggeser-geser kain gitu. Karena apa? Karena ini kan tekstur kainnya kan licin gitu, jadi kalau kalian menggeser-geser kain atau misalkan mau pindah nih dari udah selesai motong bagian belakang, misalkan mau pindah potong ke bagian depan, nah itu jangan digeser kainnya tapi kalian aja yang berpindah gitu. Kalaupun terpaksa harus menggeser karena tempatnya sempit ya gesernya tuh pelan-pelan terus dirata-ratain lagi baru nanti dipotong. Jadi usahakan kain itu posisinya paripurna atau istilahnya itu tetap kondisi yang bagus gitu loh, pinggir tepiannya itu lurus, kemudian arah seratnya itu juga bagus gitu, nggak ada yang kelipet-lipet atau gimana gitu. Nah kalau kalian misalkan asal menggeser itu nanti akan merubah bentuknya dan merubah serat kainnya, apalagi terutama untuk yang kain licin gitu yang kayak kainnya suka lari kesana kemari. Nah segitu dulu video dari aku, tutorial gimana cara memotong yang baik, yang benar, yang ya kurang lebih kayak itu gitu ya, seperti itu. Jadi semoga videoku kali ini bermanfaat buat kalian terutama yang pemula. Semangat terus belajar, jangan gampang menyerah karena memang jahit itu butuh butuh latihan terus kemudian butuh belajar terus diulang lagi terus sampai kalian mendapatkan jahitan yang benar-benar bagus gitu. Nah semoga video kali ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, komen dan juga share. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Assalamualaikum.